Al-mahkum alaih. Mahkum alaih. Al-mahkumu alaih wal mukallafu adalah mukallafnya. Kalau ini perbuatannya, mahkum fi namanya. Ini mahkum alaih per orangnya. Wal mukallafu adalah orang mukallaf alladzi yang ta'allaqu berkaitan hukum syari' apa hukum syari' bi fi'lihi dengan perbuatannya mukallaf itu. Bahwa sebetulnya disyaratkan bil mukallaf di dalam orang mukallaf lisihati taklifihi untuk keabsahan ditaklifnya mukallaf secara syar'i disyaratkan syartoni apa dua syarat. Jadi agar orang mukallaf itu bisa ditaklif maka ada dua syarat. Loh. Kering. Jangan banyak-banyak makan kadang antum. Antum lolo ini. Antum. Ahaduma adapun salah satunya syartoni itu ayakuna ada siapa mukallaf. Qadirun adalah mampu ala fahmi dalil taklif atas memahami dalil taklif. Jadi dia harus mampu memahami dalil taklif. Bi ayakuna dengan gambaran ada apa situasi di dalam kemampuan mukallaf itu apa ayat hama memahami siapa mukallaf itu an-nususul qanuniyata kepada teks-teks undang-undang alati yang yukallafu dibebani siapa mukallaf biha dengan nusus. Nyatanya an-nusus al-qanuniyah itu Al-Qur'an dari Quran habis ke sunnah dengan sunnah mampu memahami itu binafsi dengan dirinya sendiri awil wasito atau dengan perantaraan. Li'anna man terusnya orang lam yastati yang tak mampu siapa man fahma dalil taklif kepada memahami dalil taklif la yumkinu tidak memungkinkan kepada man itu apa ayat tamatsilah mengerjakan karena Allah ayat tamatsilah melak imtisal itu ya ayam tasila ya nak ya la yumkinu ayam tasila berimtisal mengerjakan siapa man itu ma kepada sesuatu kullifa yang dibebani siapa man bihi dengan ma wala yattajihu qasduhu ilaihi dan tidak mengarah qasduhu apa tujuannya man itu ilaihi kepada ma kullifa bihi wal qudratu ala fahmi dalil taklif adapun kemampuan atas memahami dalil taklif innama tahaqqaqu hanya saja terwujud apa qudrah itu bil akli dengan akal. Wa biqauli nusus dan dengan adanya nas-nas itu allati yang yukallafu dibebani biha dengan allati al-uqala orang yang berakal itu fi mutanawwali uqulihim di dalam jangkauan akal mutanawal di dalam jangkauan akal-akalnya uqala apa fahmuha memahaminya nusus li'anal akal rasanya akal wa adatul fahmi adalah alat untuk memahami wal idraki dan alat untuk mengetahui wabira dengan akal pula tatawajjahu terarah al iradatu apa irada ilal imtisal untuk mengerjakan perintah walamma kana ketika ada apa akal itu amron khafiyan adalah hal yang bersifat relatif la yudraku ini lanya lebih satu ya la yudraku yang tak bisa dijangkau bil hissi apa akal bil hissi dengan indra ad-dhahir yang dhahir robata maka mengkaitkan asal bisa basari at-taklif kepada taklif bi amrin dhahirin dengan persoalan yang dhahir yang bisa diindra yudraku yang bisa dijangkau apa amrin dhahir ini bil hissi dengan indra wa yang adapun amrin dhahir ini madnatun adalah sebagai tempat praduga lil akli bagi aganya akal apa itu bahwa adapun amrin dhahirin huwa madinatul akli itu al-bulughu adalah balik. Kalau orang harus berakal itu kan tidak jelas ya. Siapa yang berakal itu? Kadang-kadang saya tidak berakal ketika itu. Jadi kalau dikaitkan hukum dikaitkan dengan akal susah itu. Juga. Untuk mengetahui orang berakal tidak kan sulit sekali itu. Maka dilihat hal yang sebagai madinah berakal yang lebih konkret yaitu al-bulugh. Paman balago maka adapun orang balago yang balag siapa man al-huluma kepada paman maka adapun orang balago yang sampai siapa man al-huluma kepada usia balik min ghairi an tadhara alaihi a'radun tanpa min ghairi an tadhara tanpa
antadhara tampak alaihi, kurang nyaman bahasanya ini. Min ghairi antadhara tampak ini. Tanpa alaihi atas man itu a'radun apa sifat-sifat. Kita dulu a'radu kholalin ya. Kita dulu a'radu tanpa alaihi a'radu kholalin. A'radun kholalah kurang enak. Kholalat. A'radu kholalin, sifat-sifat kholalin, yakni kekurangan atau cacat ya, sifat-sifat kekurangan atau cacat, bikuwahu al-akliyati, dengan potensinya man al-akliyati, yang potensi akalnya maksudnya. Takut tawafarat, maka sungguh telah terpenuhi di dalam man itu al-qudratu, apa kemampuan, ala ayyukallafa, untuk dibebani hukum siapa man itu. Wala hada, berdasarkan inilah la yukallafu, tidak dibebani al-majnun, siapa orang gila, wala sobiu, dan anak-anak, li'atami wujudil akli, karena tidak adanya akal, allati, akal yang ada pun lati ini, wasilatu fahmi dalil taklif, adalah sebagai sarana memahami dalil taklif. Wala yukallafu, dan tidak boleh dibebani al-ghafilu, siapa orang yang lupa, wa naimu, dan orang yang tidur, wa syakron, orang yang mabuk, li'annahu, karena sesungguhnya mereka fi halil ghaflati, dalam kondisi lupa, awin naumi, atau tidur, awin syukri, atau mabuk itu, laisa fi istita'atihim, tidak ada ialah di dalam kemampuan mereka apa alfamu, memahami dalil. Walihada, oleh karena itulah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an salatin, telah diangkat apa kolam, pena, antarasin, dari 3 kelompok ini. Yang pertama an-naimi hatta yastaiqidha, orang yang tidur sampai bangun. Wa an-shaimi hatta yahtalima, dari anak-anak sehingga dia balik. Wa al-majnun, dari orang gila hatta yaqila, sampai berakal. Wa qala alaihissalam, man nama an salatin, mana adapun barang siapa nama yang tidur, siapa aman an salatin, dari an salatin ay taroka salatin, tarki an salatin, ini tarki salatin, meninggalkan salat, au nasiha, atau lupa siapa orang kepada salat, fal yusalliha, maka adalah mensolati siapa man itu kepada salat itu, idza dzakaraha, ketika ingat siapa manha kepada salat, fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu apa? Itu dzakaroha, itu ketika ingat itu waktuha, adalah waktunya salat. Wa amma ijabuz zakat, adapun kewajiban zakat, wa nafaqah, dan nafaqah wa dhaman, dan tanggung jawab ala sobiyyi, atas anak-anak wajib zakat, gimana itu? Wal majnun, dan orang gila, apalagi maka tidak ada apa ijabuz zakat wa dhaman ala sobiyyi majnun itu, taklifan adalah sebagai taklif lahuma, bagi keduanya. Wa innama huwa takliful waliyyi, hanya saja huwa, adapun taklif itu, takliful waliyyi adalah membebani kepada wali, alaihima, atas apa nafkah tadi. Takliful wali, membebani wali, alaihima, wali atas keduanya, yakni sobi dan majnun, biadail haqi, untuk melaksanakan hak al-mali, yang bersifat finansial, al-mustahaqi ya, yang dihaki fi malihi, di dalam hartanya sobi dan majnun. Jadi kalau ada orang gila merusak barang ya, itu walinya kena beban, itu ada doman, walinya yang kena doman, bukan majnunnya itu. Ka'adai doribati atyanihima, seperti membayar pajak-pajak tanah-tanahnya sobi dan majnun itu, wa amlakihima, dan milik-miliknya sobi dan majnun. Wa ma qalu ta'ala, ada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati kalian semuanya kepada sholat, wa antum, sementara adapun kalian sukara, adalah mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga mengetahui siapa engkau
ma pada sesuatu sehingga mengetahui siapa ini Allah, siapa sukaro ini ma takulun kepada apa yang mengatakan dulu hatta ta'lamu sehingga mengetahui siapa kalian ma kepada sesuatu takulun yang mengatakan siapa kalian. Wala maka tidak ada apa ya alladzina amanu ini takliban adalah taklif sukaro kepada sukaro orang-orang yang mabuk hina sukrihim ketika mabuknya mereka bi Allah yakruba agar tidak mendekati siapa mereka salat kepada salat. Wa inna ma hanya huwa adapun ayat itu taklifun adalah membebani muslimin kepada kaum muslimin fi hali sahwihim ketika sadarnya mereka membebani Allah yasrabu agar tidak minum al-khamra kepada khamr idza dana bila mana telah dekat waktu salat waktu salat hatta yaqrabu salat wa hum sukara sehingga layak Rabu sholat tidak mendekati sama mereka kepada sholat bahwa adapun mereka sukar adalah mabuk maka seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala gol idza dana waktu sholat bila mana telah mendekati waktu sholat fala tasrabul khamra maka janganlah minum sebab kalian kepada khamar wa amma ika utolak minas syukran wa amma ika utolak syakran adapun jatuhnya tolaknya orang yang mabuk alamat Abil Hanafiyah atas mazhabnya Hanafiyah bahwa maka adapun iqa'u tolak syakron itu iqa'un lahu adalah sebagai sanksi lahu bagi syakron ala syukri atas mabuknya karena mabuk lagi dia oleh karena itu syarratu mensyaratkan siapa Hanafiyah ayakuna ada siapa orang siapa sakron itu janian adalah melanggar bisyukrihi dengan mabuknya. Dia melanggar dengan mabuknya. Kalau dipaksa orang mabuk lalu menceraikan istrinya, tidak jadi itu. Bi'an syariba dengan minum siapa sakron muharraman toi'an kepada hal yang diharamkan toi'an dalam kehendaknya sendiri toi'an dalam keadaan kehendaknya sendiri. Wa amman la ya'rifuna al-lughatal arabiyyah adapun orang yang tak memahami siapa aman al-lughatal arabiyyah kepada bahasa Arab oleh setiun dan tidak mampu faham adil taklif kepada memahami dalil-dalil taklif asyariyati dalil-dalil taklif yang syar'i minal Quran was sunnah kal yabaniyin seperti orang-orang yabaniyin orang Cina wal hunud yabaniyin mana Yaban orang Jepang maksudnya kal yabaniyin seperti orang-orang Jepang wal hunud dan orang-orang India wal jawiyin orang-orang Jawa wa ghairihim dan lainnya orang-orang Jawa ya orang Jawa kita ini wa ghairihim dan lain-lainnya fahaulai maka adapun mereka itu lesiu tidak sah taklifu membebani mereka syar'an secara syariat illa idza ta'alamu kecuali jika belajar siapa mereka al-lughatal arabiyyah kepada bahasa Arab wastatau dan mampu siapa mereka ayafhamu memahami siapa mereka nususaha kepada teks-teksnya syariat au turjamat atau telah diterjemahkan adilatul taklif apa dalil-dalil taklif asyariyati yang bahasa syar'i diterjemahkan ila lughatihim kepada bahasa mereka bihasyastati'un di mana mampu siapa mereka ayyajidu menemukan siapa mereka kitaban diniyat kepada kitab agama bilughatihim dengan bahasa mereka yubayun yang menjelaskan lahum kepada mereka menjelaskan kepada sesuatu yukallifuhum bihi al-islam yang membebani bihi kepada mereka yukallifuhum yang membebani kepada mereka bihi dengan itu al-islam apa Islam au qomat atau melaksanakan ta'ifatun siapa satu kelompok bita'allumi lughati hadil umam untuk mempelajari bahasanya umat ini umat Arab maksudnya allati yang la ta'rifu yang tak mengetahui yang tak mengetahui hadhil umam itu dulu au qamat ta'ifatun bi ta'allumi lughati hadhil umam allati la ta'rifu allati yang allati siapa ini allati hadhil umam la ta'rifu yang tidak mengetahui siapa hadhil umam ini al-lughatal arabiyyah kepada bahasa Arab wa nasyarat dan lalu menyebarkan siapa ta'ifah ini bainahum di antara mereka hadhil umam
menyebarkan ta'alim al-Islam kepada ajaran-ajaran Islam, wa adillatahu at-taklifiyata, dan dalil-dalilnya Islam yang bersifat taklif, mukhatabatan lahum bil qatihim, dalam keadaan mukhatibatan. Ini menjadi hal dari thaifatun ya. Mukhatibatan lahum, dalam keadaan mengajak bicara lahum kepada mereka hadil umam bil qatihim, dengan bahasa mereka. Wa hadat tariqus salis, adapun ini adalah jalan yang ketiga. Wa hadat tariqus salis wa tariqul qawim, adapun jalan yang ketiga ini adalah jalan yang paling paling lurus. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi, di dalam khutbahnya Rasul yauma hajjatil wada, di hari hajjatil wada, asyhada, bersaksi siapa Rasul Allah kepada Allah, bahwa sesungguhnya Nabi itu balago, telah menyampaikan risalatu, kepada risalahnya, wa amara, dan memerintahkan siapa Rasul kepada kaum muslimin ayyuballigho, agar menyampaikan minhum, dari muslimin itu, asyahidu, siapa orang yang hadir, menyampaikan al-ghaiba, kepada orang yang gaib, wa syahidu, dan orang syahid itu yashmalu, orang yang hadir itu yashmalu, mencakup siapa syahid ini, kullaman, kepada orang ihtada, yang mendapatkan petunjuk siapa aman ini ilal Islam, kepada Islam, wa arafa, dan mengetahui siapa aman ini ahkamahu, kepada hukum-hukum Islam. Jadi kita ini sudah disebut syahid ya. Wal ghaib, adapun ghaib yashmalu, mencakup siapa ghaib itu, kullaman, kepada tiap-tiap orang, ya'rifa, yang mengetahui siapa aman ini lughatul Quran, kepada bahasa Quran, walam yastati, lam ya'rif lughatul Quran, walam yastati, dan tak mampu siapa man itu paham ayat-ayat, kepada memahami ayat Al-Quran. Aduh, hampir habis suaranya kita ini. Ngomong terus mulai tadi dohan. Tadi asar ngomong di sini nih, di masjid situ. Ngomong terus. Memang diperintahkan ngomong mungkin ya. Fa'amma idza turika hadal ghaib, apabila mana ditinggalkan hadal ghaib, orang yang ghaib ini, orang yang tak hadir itu ketika itu ya, dan itu mencakup pada orang-orang yang tak paham bahasa Quran dan tak mampu memahami Al-Quran. Ala halihi, seperti keadaannya ghaib itu, la ya'rif, apabila ditinggalkan ghaib itu, la ya'rif hali, tak mengetahui siapa ghaib, al-lughatul Quran, kepada bahasa Quran, wala satu, tidak mampu siapa ghaib ayyafhama, kepada memahami siapa ghaib dalailahu, kepada dalil-dalil Al-Quran. Ya betul. Wala turjamat, dan tidak diterjemahkan ayat itu, apa ayat-ayatnya Quran, ila lughatihi, kepada bahasanya ghaib, wala qama, dan tidak melaksanakan ahadun, siapa seorang, ya'rifu, yang mengetahui siapa ahad ini lughatul Quran, kepada bahasa Quran, bitaklimihi, dengan mengajari ghaib, ma, kepada sesuatu, yukallafu, yang dibebani siapa ghaib bihi, dengan mengajari bil lughati, dengan bahasa, alati, yang yafhamuha, memahami siapa ghaib kepada lughat itu, apabila mana ditinggalkan siapa ghaib itu, bahwa maka adapun, jawabnya ida, maka adapun ghaib itu syar'an, acara syar'i, ghairu mukallafin, tidak ditaklif. Makanya kan di dalam fikih itu ada apa itu istilahnya itu, qaribu ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam, atau ba'idun, atau ba'idan, iya jauh dari ulama, itu kan tidak taklif itu. Li'anna Allah, sesungguhnya Allah, la yukallifu, tidak membebani siapa Allah nafsan, kepada seseorang, illa wus'aha, kecuali kepada batas kemampuannya nafsan ini. Oleh karena itu, qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim, wa ma arsalnaka mir rasulin, dan tidak mengutus siapa kami min rasulin, dari seorang rasul, illa bilisani qaumihi, kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya, liyubayyina lahum, agar menjelaskan siapa rasul itu, lahum, kepada mereka. Berarti Nabi Muhammad bukan rasulnya orang Indonesia ya, karena dia tidak bilisani qaumihi.
tidak aku utus dari seorang rasul kecuali dengan menggunakan bahasanya. Tujuannya lubayyana lahum. Maksudnya bukan ayat ini yang dipakai. Ayatnya yang dipakai wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, itu lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka tidak ditaklif gitu. Karena rasul karena mereka belum memahami syariat itu. Kalau ini dijadikan dalil oleh teman-teman jil, jangan-jangan di Indonesia ini ada nabi juga, ada rasul juga yang bicara dengan bahasa kaumnya. Ya minimal orang yang bernama rasul lah. Karena ada orang yang bernama rasul. Sanihim wa sanihim, adapun yang kedua dari syartoni itu ayakuna, ada siapa mukallaf itu ahlan adalah punya keahlian lima terhadap sesuatu kullifa yang dibebani siapa mukallaf bihi dengan ma. Artinya dia harus punya keahlian, punya kelayakan ya, kelayakan atau kepatutan untuk melakukan apa yang dibebankan kepadanya. Wal ahliyatu, adapun ahliyah, makna kecakapan itu, makna adapun maknanya ahliyah. Dulu di dalam bahasa as-solahiyah itu adalah kepatutan atau kelayakan maknanya. Yuqalu dikatakan ahlun, ya, fulanun adapun fulan ahlun adalah punya kelayakan lin nadri untuk merenungkan, alal waqfi lin nadri punya kemampuan lin nadri untuk apa? Mengawasi, alal waqfi atas waqaf. Artinya ahlun itu apa? Ai solihun, layak lahu untuk nawar, untuk mengawasi waqaf. Wa amma fi istilahil usuliyin, adapun di dalam istilah usuliyin, fal ahliyatu maka adapun ahliyah kecakapan atau kepatutan, tangkosim itu terbagi apa kecakapan ila kismain kepada dua hal. Yang pertama ahliyatu wujubin, ini istilah ya, keahlian ahliyatu wujub. Wa ahliyatu adza'in dan ahliyatu adza. Fa ahliyatul wujub maka adapun ahliyatul wujub adalah solahiyatul insan, kecakapan manusia atau kelayakan manusia li antas buta untuk ditetapkan, li antas buta untuk ditetapkan lahu bagi insan itu hukukun apa hak-hak, watajibu dan wajib alaihi atas insan itu wajibatun apa kewajiban-kewajiban. Jadi kalau ada orang itu bisa ditetapkan hak-hak atasnya dan juga kewajiban, maka dia punya ahliyatul wujub. Ya seperti sampean ini itu ahliyatul wujub karena sampean bisa apa bisa mendapatkan hak tetapi juga bisa mendapatkan kewajiban. Wa asasuha, adapun dasar dari ahliyatul wujub ini, kapan orang itu memiliki ahliyatul wujub? Apa dasarnya? Wa asasuha, adapun asasnya ahliyatul wujub ini, al khassu adalah kekhususan allati yang khalaqallahu, telah menciptakan Allah siapa Allah alaiha atas khassuh itu, menciptakan al-insana kepada manusia, wahtassahu dan mengkhususkan siapa Allah kepada insan itu biha dengan al-khassuh min anwa'il hayawan, dari membaini anwa'il hayawan, di antara macam-macam hewan. Kita ini kan hewan juga. Wabiha dan dengan khosoh itu soluha layak li antas buta untuk ditetapkan lahu bagi insan itu hukukun apa hak, watajibu dan wajib atas insan itu wajibatun apa wajib. Kalau orang bisa mendapatkan hak dan mendapatkan kewajiban, maka dia berarti punya ahliyatul wujub. Dasarnya adalah karena dia punya karakteristik khusus dari hewan itu. Apa itu? Wa hadhil khassah, adapun kekhususan itu, hiyallati adalah sesuatu samaha yang memberikan nama kepada khassah, al-fuqaha sebab fuqaha memberikan nama al-dimmata kepada dimmah namanya. Jadi kalau sampean kenal fikih itu bara'atud dimmah. Apa itu dimmah? Dimmah itu adalah al-khassah, ciri khusus yang ada pada manusia yang diciptakan Allah sejak awal, yang membedakan manusia dengan yang lain. Fatimah itu maka adapun dimmah, hiya sifatul fitriyah, itu adalah sifat pembawaan
al-insaniyah, sifat kemanusiaan yang bersifat pembawaan. Jadi as-sifatul fitriyah itu al-insaniyah itu sifat kemanusiaan yang bersifat pembawaan. Allati yang biha dengan sifat itu sabatat apa sabatat ini ya ditetapkan lil insan bagi manusia hukukun apa hak-hak kibala ghairihi di sisi orang lain, wa wajibat dan wajib alai atas insan itu wajibatun apa kewajiban li ghairihi terhadap orang lain. Wa hadhil ahliyatu adapun ahliyah ini ai ahliyatul wujub adapun ahliyatul wujub itu sabitatun adalah terdapat likulli insanin bagi tiap-tiap manusia biwasfi annahu insanun dengan kapasitas dia insanun adalah manusia. Sababun karena sama saja ada siapa insan itu dakaran adalah laki-laki am unsa atau perempuan. Sababun karena sama saja akan ada siapa insan itu janinan adalah masih janin, au tiflan atau anak-anak, au maizan atau mumajiz, au ambaligan atau balik, am rasidan atau rasid, am sabir atau bodoh, akilan, au majnunan, sohihan sehat, au maridan atau sakit. Itu semuanya punya ahliyatul wujub. Kenapa? Li'annaha karena sesungguhnya ahliyatul wujub itu mabniyatun didasarkan ala khosotin fitriyatin atas karakteristik yang bersifat yang bersifat khoso itu karakteristik fitriyatin yang bersifat fitrah ya pembawaan dari sononya fil insan di dalam manusia. Fakulu insan maka adapun setiap manusia ayang kana lahu manusia manapun maksudnya ayang kana manusia manapun lahu ialah bagi kullu insanin ini ahliyatul wujub adapun ahliyatul wujub wala yujadu dan tidak ditemukan insanun siapa manusia adimu ahliyatul wujub wala yujadu insanun adimu ahliyatul wujub yang tidak memiliki ahliyatul wujub li'anna ahliyatahu karena sesungguhnya ahliyatahu kecakapannya insan itu lil wujub untuk kewajiban dia insan itu adalah kemanusiaannya. Jadi selama disebut manusia dia punya insaniyah, dia punya ahliyatul wujub. Wa amma ahliyatul adza adapun ahliyatul adza fa maka adapun ahliyatul adza ini sholahatul mukallaf kelayakan orang mukallaf li antu tabaro untuk diperhatikan syar'an untuk dinilai ya, untuk dianggap atau untuk dinilai syar'an cara syar'i aqwaluhu apa ucapannya mukallaf itu wa af'aluhu dan perilakunya orang perilakunya orang mukallaf. Ya, ini beda nih. Kalau ada adalah kecakapan seseorang untuk dinilai apakah ucapannya dan perbuatannya itu sudah bernilai apa tidak, sudah berdampak hukum apa tidak. Gitu. Bihai itu di mana? Kita saudara bila mana muncul minhu dari insan dari mukallaf akdun apa akad atau tasarrufun atau tasarruf karena maka ada apa akad itu mu'tabaran adalah dinilai syar'an secara syar'i wa tarattabat dan terkait alai atas akad itu akamu apa hukum-hukumnya akad. Wa idza shalat bila mana salat siapa insan au shoma atau puasa au hajja au fa'ala ayya wajibin atau melakukan siapa insan atau mukallaf ya ayya wajibin kepada kewajiban apapun karena maka ada salatnya puasanya itu mu'tabaran adalah dinilai syar'an secara syar'i wa muskiton dan menggugurkan anu dari man mukallaf itu menggugurkan al wajib kepada wajib. Wa idza jana bila mana melakukan pidana bila mana melakukan pidana siapa man ala ghairi atas orang lain fi nafsin au malin dalam jiwa atau harta au irdin atau kehormatan ukhida maka dihukum siapa mukallaf itu bijinayatihi dengan jinayahnya dengan pidananya wa uqiba dan disanksi siapa mukallaf itu alaiha atas jinayah badanian wa malian baik bersifat fisik maupun bersifat harta. Fa ahliyatul adza maka adapun ahliyatul adza ia al-mas'uliyatu adalah pertanggungjawaban. Jadi ahliyatul adza itu adalah pertanggungjawaban. Asasuha adapun asasnya ahliyatul adza itu bil insan pada manusia adalah at-tamyiz bil akli mampu membedakan dengan akal. Ini
Ini penting diketahui juga ini ya. Jadi ada adatul wujub itu dimiliki oleh semua manusia karena dasarnya adatul wujub itu adalah kemanusiaan. Jadi janin itu punya hak, gitu, punya hak. Kalau ahliyatul ada itu dasarnya adalah adalah pertanggungjawaban yang dasarnya adalah tamyiz bil akli. Halatul insan binisbati ahliyatul wujub. Kondisi manusia binisbati li ahliyatul wujub dinisbatkan kepada ahliyatul wujub, yakni dinisbatkan kepada ahliyatul wujub. Kecakapan yang didasarkan pada zimmah, kepada kemanusiaan. Al-insanu adapun insan binisbati li ahliyatul wujub dinisbatkan kepada ahliyatul wujub. Lahu ialah bagi insan ini halatani adapun dua kondisi, isnatani maksudnya dua kondisi ya. Fakot saja dua keadaan, isnatani yang dua. Ya dua keadaan. Fakot takunu kadang-kadang ada. Fakot takunu kadang-kadang ada. Lahu bagi insan itu ahliyatu wujubin naqiso. Apa keahlian ahliyatu wujubin naqiso? Ahliyatu wujub yang kurang, tak sempurna. Itu kapan itu? Idza suluha bila mana layak li antasbuta untuk memiliki atau untuk ditetapkan lahu bagi insan itu hukukun apa hak-hak. Jadi dia hanya bisa mendapatkan hak. La li antajiba, tidak li antajiba wajib alaihi atas insan itu wajibatun apa kewajiban. Awil aksu atau sebaliknya dia hanya berhak mendapatkan kewajiban tapi tak mendapatkan hak. Seperti apa? Wa masalu dan mencontohkan awal kepada yang pertama. Yang pertama li antas butalahu hukun la li antajiba lahu wajibatun. Bil janin mencontohkan dengan janin fi batni ummi di dalam perut ibunya. Karena maksudnya janin itu tasbutu ditetapkan lahu bagi janin itu hukukun apa hak-hak. Li anu karena sesungguhnya janin itu yarisu bisa mendapat waris siapa janin wa yusallahu dan bisa menjadi musallahu diwasiati lahu kepada janin. Maksudnya dia bisa menjadi musallahu, orang yang berwasiat. Wa yastahiqu dan bisa berhak siapa janin fi rai'il waqfi di dalam hasil-hasil wakaf. Walakin akan tetapi la tajibu tidak wajib alaihi atas janin itu li ghairihi untuk lainnya janin tidak wajib kewajiban apa kewajiban. Itu disebut dengan ahliyatul wujubin naqisah. Fa ahliyatul wujub maka adapun ahliyatul wujub asabitati yang terdapat lahu bagi janin itu naqisatun adalah kurang. Pemasalah dan memberikan contoh lisan kepada yang kedua maksudnya bil aksi itu bil mayit dengan mayit. Idza mata bila mana mati siapa mayit? Ya kalau belum mati bukan mayit. Idza mata bila mana mati siapa mayit? Mati dan dalam keadaan punya hutang. Fa inna maka sesungguhnya tabaqo itu tetap alaihi atas mayit itu hukuku dainihi apa hak-hak dainnya mayit itu. Jadi mayit tetap berkewajiban untuk membayar hutang gitu. Tetapi dia tidak punya hak apa-apa gitu. Bal inna ba'dal fuqaha bahkan sebagian fuqaha i'tabara menilai siapa fuqaha lil mayyiti kepada mayit ba'da mautihi setelah matinya mayit itu i'tabara ahliyata wujubin kamilah kepada ahli wujub kamilah bukan naqisah. Idza mata bila mana mati siapa mayit dalam keadaan dain memberikan hutang wa matinan dan mati sekaligus. Fatakunu maka adalah bagi mayit ini hukukun apa hak alamat ini atas orang yang berhutang pada dia mayit. Wa alaihi dan wajib atas mayit hukukun apa hak lidah ini atas dainnya mayit. Dain itu maksudnya orang-orang yang berhutang kepada mayit itu. Wa hadza adapun ini kalamun la wajha lahu katanya. Adalah pendapat yang tidak ada argumen lahu bagi hadza. Wal haqu adapun yang benar anal mauta bahwa orang yang mati qadha telah memutuskan apa kematian ini ala khosatil insan atas kekhususan kemanusiaan. Artinya kematian itu sudah menghentikan, sudah memutus kepada kekhususan manusia. Pada saat maka tidak ada lahu bagi insan itu zimmatun apa zimmah zimmatun zimmah
li ahliyati wujubin kamilah wala nakisah, untuk au tadulu laisat lahu dimmatun au wala wala ya. Sama Pak teksnya ya. Wala sallahu zimmatun wala ahliyatu wujubin kamilah gitu ya. Wala ahliyatu wujubin kamilah, dan tidak ada ahliyatu wujubin kamilah wala nakisah, dan juga tidak ada ahliyatu wujubin nakisah. Ya tidak punya apa-apa kalau sudah mayit itu gitu. Karena sudah dia qadha ala hajatil maut, itu sudah memutuskan, sudah menghentikan ciri kemanusiaannya itu. Wa amma mutalabatu matinihi, matinihi, adapun ditagihnya madinnya orang-orang yang berhutang kepada mayit itu, bima dengan sesuatu alaihim yang wajib atas madinihi ini minatuyun dari hutang-hutang. Pada anda, karena sesungguhnya mutalabah itu sorot menjadi apa, mutalabah itu hakon adalah hak lil warasah bagi ahli waris, bukan kepada mayitnya. Wal warasah itu adapun warasah falaku itu menggantikan siapa warasah muwarrathahum kepada muwarisnya, muwarrithahum kepada muwarisnya, orang yang mewariskan kepada warasah itu. Cuma di dalam sesuatu karena yang ada siapa mayit, yang ada apa ma itu lahu bagi mayit. Wa fima, dan di dalam sesuatu karena yang ada apa ma itu alai atas mayit. Iya, masa enak nanya toh dapat warisan, dapat macam-macam ya kan. Nah, ketika udah punya hutang enggak mau. Itu namanya enggak mau makana alaihi, hanya mau makana lahu. Fi hududi ma tarakahu, di dalam batas-batas sesuatu taraka yang meninggalkan siapa mayithu kepada ma. Wa bi ibaratin dan dengan bahasa yang lain waratu menerima waris siapa mereka warasah malahu kepada sesuatu lahu yang dimiliki oleh mayit min duyunin dari hutang-hutang ala ghairi atas lainnya mayit. Wa alat, dan kembali ilaihim kepada mereka warasah tirkatuhu apa tirkahnya mayit itu masgulatan dalam keadaan diisi biduyunin dengan hutang-hutang ligorihi terhadap lainnya mayit. Ya, dia mewarisi apa hutang-hutangnya mayit dalam arti hutang yang ada di orang lain, dan juga mewarisi hutang-hutang yang ditinggalkan mayit. Wa qatakunu, dan kadang-kadang adalah bagi insan ahliyatu wujubin kamilah. Apa ahliyatu wujubin kamilah sempurna? Kapan itu? Idza soluha bila mana layak li antas buta untuk ditetapkan lahu bagi insan itu hukukun apa hak-hak wa tajibu dan wajib alai atas insan itu wajibatun apa kewajiban wa adapun ini tasbutu adalah terdapat bahwa adapun ini apa ahliyatu wujubin kamilah tasbutu terdapat likuli insanan bagi tiap-tiap manusia min hini wiladati sejak dilahirkannya insan. Bahwa maka adapun insan itu fitufulati di dalam masa kanak-kanaknya insan, wa bisinni tamayyizi, dan di dalam usia tabiahnya insan, wa ba'da bulughihi, dan setelah baliknya insan, ala ayati halin kana, dalam kondisi apapun kana ada siapa insan, fi ayat taurin, di dalam periode min atwari hayatihi, di dalam periode-periode hidupnya insan, lahu ialah bagi insan ahliyatu wujubin kamilah, adapun ahliyatu wujubin kamilah. Waqad qaddamna, dan sungguh telah menyajikan siapa kami la yujadu, tidak ditemukan insanun siapa insan azimu ahliyatil wujub, yang tidak memiliki ahliyatil wujub. Masih Jawa ini, hampir lupa saya. Halatul insan, kondisi-kondisi manusia, binisbatil ahliyatil ada. Al insanu, adapun manusia, binisbatil ahliyatil ada, dinisbatkan kepada ahliyatil ada, lahu ialah bagi insan halatun halatun salasun, adapun kondisi-kondisi yang tiga. Ini kalau ada ya ahliyatil ada. Yang pertama, qad yakunu, kadang-kadang ada siapa insan adimal ahliyati, tidak ada ahliyat
adimal ahliyati lil ada, tidak ada kecakapan untuk ada aslan sama sekali, au faqidah, atau tidak memiliki ahliyatil ada aslan sama sekali. Wa hadza adapun ini watiflu adalah anak-anak fi zaman tufulati di dalam masa kanak-kanaknya, wal majnun dan orang-orang gila fi ayi sinnin kana di usia manapun kana ada siapa majnun. Fakullu minhum maka adapun masing-masing minhum dari tifal dan majnun likaunihi karena adanya kullu minhum la akla tidak ada akal lahu bagi kullun la ahliyata adain lahu tidak ada ahliyah ada lahu bagi kullun. Fakullu minhum adapun masing-masing minhum dari majnun dan tifal la tatarattabu tidak terkait asarun syar'iyyatun apa dampak syar'i ala aqwali atas ucapannya wala ala af'alihi dan juga tidak atas perilakunya. Walaupun membuka aurat kalau orang gila ya tidak apa-apa karena af'alnya tidak tartaba asarun syar'iyyah. Fa uqudu maka adapun akadnya siapa ini kullu minhuma wa tasarrufatu dan perbuatan hukumnya kullu minhuma batilatun adalah batal. Goyatul amri ujung dari semuanya. Goyatul amri adapun ujung dari semuanya. Idza jana bila mana melakukan pidana ahaduma siapa salah satu dari majnun dan tiflun ala nafsin atas jiwa amal atau harta yu'akhadhu maka disangsi siapa kullun itu malian secara finansial la badanian tidak secara fisik. Wa idza qatala tiflu bila mana membunuh siapa tifl awil majnun atau orang gila atau atlafa mala ghairi atau merusak siapa kullun minhuma tifl atau majnun gharu kepada mala ghairihi kepada harta lainnya majnun atau tifl dhamina maka mengganti siapa tifl itu atau majnun diyatal qatil kepada diatnya qatil. Tidak boleh dikisos dia karena kisos itu adalah muakhad hukuman ukubatan badanian atau mengganti kepada sesuatu atau apa yang telah merusak siapa tifal atau majnunhu kepada ma lakin akan tetapi layuk tasu tidak dikisos minhu siapa sobi atau majnun siapa tifal atau majnun. Wahada adapun ini makna qaulul fuqaha adalah makna perkataan fuqaha amdul tifli sengajanya anak itu awil majnuni atau majnun khata'un adalah saat adalah khata. Sengajanya anak-anak atau majnun itu adalah khata. Artinya kalau anak membunuh sengaja maka dihukumi khata. Lalu kalau sesungguhnya madama selama la yujudu tidak ditemukan al-aqlu apa akal, la yujudu tidak ditemukan al-qasdu apa tujuan. Kalau itu maka tidak ditemukan pula al-amdu apa kesengajaan. Pokok dan kadang-kadang ada siapa insan naqisul ahliyati adalah kurang ahlianya lil ada terhadap ada. Kalau tadi tidak ada sama sekali, contohnya majnun dan tiflun. Kalau ini naqisul ahliyati lil ada. Bahwa adapun insan naqisul ahliyatil ada ini al-mumayyiz adalah orang mumayyiz allati yang lam yablugh al-hulma yang belum sampai siapa ladzi al-hulma kepada usia balik. Wa hadza adapun ini yasduqu ala sabiyyi adalah identik atas sobi. Wa hadza adapun ini maksudnya mumayyiz ini yasduqu identik ala sabiyyi atas anak-anak fi daurat tamyiz di dalam periode tamyiz qoblal bulugh sebelum balik. Wa yasduqu dan identik alal ma'tuh atas ma'tuh itu orang yang kurang akal fa inal ma'tuha maka sesungguhnya ma'tuh orang yang kurang akal laisa tidak ada siapa ma'tuh itu muhtallal akli adalah kurang akalnya wala faqidahu dan tidak ada akalnya wala faqidahu dan bukan kehilangan akalnya walakin akan tetapi maktuh itu doiful akli adalah lemah akalnya nakisuhu lagi kurang akalnya bukan tidak punya akal dia lemah atau lemah akalnya. Hukum maka adapun hukumnya maktuh itu hukum sabi al mumayyizi adalah sama dengan hukumnya anak yang mumayyiz. Wa kullu minhuma adapun masing-masing minhuma dari kedua-duanya. Dua-duanya apa itu? Maktuh dan mumayyiz itu
liwujudi wasubuti asli ahliyatil ada, ini dimudahkan ya, liwujudi wasubuti asli ahliyatil ada, karena ada dan tetapnya asal ahliyatil ada, lahu bagi kullu minhuma, tetap adanya dan tetapnya asli ahliyatil ada itu bitamyiz, dengan bisa membedakan itu, mereka dikatakan memiliki memiliki asal ahliyatil ada itu walaupun tidak sempurna ya, karena mereka bisa membedakan. Tasihu maka tasarrufatu tasarrufnya mumayyiz dan maktu an-nafi'atu yang bermanfaat lahu kepada kullu minhuma, naf'an mahdhon dengan manfaat yang murni. Kakau boleh seperti menerimanya kullu minhuma al-hibati kepada hibah, wa sadaqah dan sedekah biduni izni wali tanpa izin walinya. Jadi dampaknya begitu ya. Jadi kalau naqisatu ahliyatil ada, mereka masih punya naut tamyiz, punya kemampuan untuk membedakan. Oleh karena itu tasarrufnya masih sah tapi yang bermanfaat untuk dia gitu. Wa amma tasarrufatu adapun tasarrufnya kullu minhuma ad-darratu yang membahayakan bima dengan sesuatu lahu bimalihi ini ya. Bimalihi dengan atau bima dengan sesuatu lahu boleh. Bimalihi juga boleh. Bimalihi dengan hartanya kullu minhuma dararan mahdon dengan darar yang murni, kata berru'ati seperti tabarruknya kullu minhuma. Tabarruk maksudnya berderma. Wa isqa tatihi dan menggugurkannya kullu minhuma. Fala tasih maka tidak sah apa tasarruf dan tabarruk itu, tabarruk dan isqatat itu asalan sama sekali. Walau ajazaha waliyuha, walaupun membolehkan hal kepada tabarruk dan isqatat itu walihu siapa walinya. Misalnya ada anak yang belum tamyiz, dia menghutangkan kepada orang, kemudian lalu dia menggugurkan hutangnya itu tidak sah itu karena doroh limalihi. Atau dia punya duit disedekahkan, tak sah itu. Fahibatu maka adapun hibahnya kullu minhuma wa wasiatu dan wasiatnya kullu minhuma wa waqfuhu wa talaquhu dan tolaknya kalau sudah kawin tak mumayyiznya. Wa itaqu dan i'taqnya memerdekakannya kullu hadhi semuanya itu batilatun adalah batal. Wala talhaquhu dan tidak memberi pengaruh. Wala talhaquhu tidak memberi pengaruh kepada kullu hadhihi ijazatu walihi apa pembolehan walinya, walaupun walinya membolehkan pakun tak sah. Wa amma tasarrufatu adapun tasarrufnya, jadi tasarrufnya anak yang belum mumayyiz itu atau maktuh berkisar di antara tiga hal. Pertama yang bermanfaat murni itu boleh, yang bermadarat murni tidak boleh, batal. Yang ketiga, wa amma tasarrufatu adapun tasarrufnya kullu minhuma ad-dairatu yang berada, yang berputar mana asalnya, ada itu yang berada bainan nafi antara manfaat lahu bagi kullu minhuma wa dharari dan mudarat bihi dengan kullu minhuma, pada maka sah apa tasarruf itu minhu dari kullu minhuma. Walakinnaha akan tetapi tasarrufat itu takunu apa ada tasarrufat mauqufatan adalah ditangguhkan ala idni wali atas izin walinya biha dengan tasarruf. Jadi adil sekali ini. Fa'in ajaza waliyuhu jika melanjutkan waliyuhu siapa walinya kullu minhuma melanjutkan al-aqda kepada akad aw tasarrufa atau kepada tasarruf itu nafada maka jadi apa akad dan tasarruf. Wa illam yujizhu jika tidak melanjutkan siapa walihu kepada akad atau tasarruf ya batala maka batal apa tasarruf. Fasihatu asli hadil uqud maka adapun keabsahan asal akad-akad ini wa tasarrufat dan tasarruf itu minal mumayyiz dari orang mumayyiz awil maktuh atau orang yang maktuh, orang yang kurang akalnya, mabniyatun ialah didasarkan ala subuti asli ahliyatil ada atas tetapnya asal ahliyatil ada lahu bagi mumayyiz atau maktuh. Dia punya akal sebenarnya, itu asal namanya, punya akal, tapi kurang gitu. Waja'luha adapun menjadikan sihatu asli hadil uqud mauqufatan hale ditangguhkan ala idnil wali kepada idnya wali ialah mabniun didasarkan ala naqsi hadhil ahliyah atas kurangnya ahliyah itu. Fa idzan tamma bila mana terpadu
Faidan tema bila mana terpadu idnul wali, apa idenya wali, au ijazatu atau ijazahnya wali, ila tasarrufi kepada tasarruf, jubira maka ditutup hadan nafsu apa kekurangan itu. Fatubira maka dinilai al-aqdu apa akan awit tasarrufu atau tasarruf min di ahliyatin kamilah, dari orang yang memiliki ahliyah kamilah. Yang ketiga, waqad yakunu, kadang-kadang ada siapa insan kamilal ahliyatil ada, adalah sempurna ahliyil ada. Ini bagian yang ketiga. Bahwa adapun kamilah ahliyatil ada ini man adalah orang baligh yang sampai siapa man al-hulma kepada usia baligh, akilan dalam keadaan berakal. Fa'aliyatul ada maka adapun ahliyatul ada al-kamilatu yang kamilah tatahaqqaqu terwujud apakah al-ahliyatu ada al-kamilah bibulughil insan dengan baliknya manusia akilan dalam keadaan berakal. Wal aslu adapun asal anna ahliyatul ada, bahwasanya ahliyatul ada itu bil akli dengan akal. Jadi wal aslu anna ahliyatul ada bil akli dengan akal. Walakin akan tetapi ahliyatul ada itu rubitat dikaitkan bil bulugh dengan balik. Li'anal bulugh bahwasanya balik itu madinatul akli adalah tempat praduga adanya akal. Wal ahkamu adapun hukum turbatu itu dikaitkan apa hukum bi ilalin dhahiratin dengan ilat-ilat yang dohir, mundhabiratin yang mundhabit yang definitif. Fal baliku maka adapun orang yang balik sawaun kana sama saja ada apa bulughuhu baliknya balik itu bisini dengan usia au bil alamat atau dengan tanda-tanda. Yuk tabaru maka dinilai siapa balik itu akilan kepada orang yang berakal au wa ahlan dan memiliki kelayakan atau kecakapan lil adai untuk azza kamilal ahli dalam keadaan sempurna ahliyahnya kecakapannya. Malam yujad selama tidak ditemukan ma apa sesuatu yaitu yang menunjukkan apa ma alah tilali akli atas rusaknya atau atas cacatnya akalnya insan au naqsihi atau kurangnya aklihi, kurangnya akalnya insan itu. Kering nih. Minum dulu. Ini minum kopi tidur. Kopi sih. Kalau pulang kopinya. Tapi kalau tidur dapat pahala coba. Kalau tidak tidur 3. Kalau orang sudah balik dalam keadaan berakal, maka dia ahliyatul adanya sempurna, kecuali kalau ada hal-hal yang merusak akalnya itu. Nah, kita sekarang akan membahas hal-hal apa yang bisa merusak ahliyah itu. Awadatul ahliyati, hal-hal yang datang kepada ahliyah. Jadi hal-hal yang datang kepada ahliyah nanti kemungkinannya bisa merusak, mengurangi dan seterusnya. Qaddamna, awarid itu mana asalnya jamak daripada ahliatun ya, hal-hal yang datang kepada ahliyah. Qaddamna telah kami kemukakan anna ahliyatul wujub, bahwa sesungguhnya ahliyatul wujub itu tasbutu tetap apa ahliyatul wujub lil insan bagi manusia, biwasfi annahu insanun dengan kapasitas insan itu insanun adalah manusia. Yes, selama dia disebut manusia, kapasitasnya manusia ya punya ahliyatul wujub. Wa dan sesungguhnya insan itu, bahwa adapun insan itu janin adalah janin fi batni ummi di dalam perut ibunya, tasbutu tetap lahu bagi insan itu ahliyatu wujubin naqiso, adapun ahliyah wujubah naqiso. Wa ba'da wiladati, dan setelah dilahirkannya janin, tasbutu tetap lahu bagi janin itu ahliyatu wujubin kamilah, apa keahlian ahliyatu wujubin kamilah fi tufulati di dalam masa kanak-kanaknya, wa fi sin tetapi tidak di dalam masa tamyiznya, wa ba'da bulughi, setelah baliknya janin itu wa ba'da bulughihi, terus apa itu? Wa fi naumi, dan di dalam tidurnya, wa ba'da bulughi, setelah baliknya insan, wa fi naumi, dan setelah di dalam tidurnya insan, wa yaqdatihi, dan bangunnya insan, wa fi jununi, dan di dalam jununnya insan, wa ifaqati, dan sembuhnya insan, wa fi rusdihi, dan di dalam dewasanya insan, wa safahi, dan safahnya insan, wa madama,
Dan selama ada siapa insan itu hayyan adalah hidup, la ya'ridu li hadhil ahliyah, la ya'ridu wa madama hayyan, la ya'ridu tidak datang li hadhil ahliyah terhadap ahliyatil wujub ini ma apa sesuatu yuziluha yang menghilangkan apa maha kepada hadhil ahliyah, atau yang kusuha atau mengurangi apa ma ini kepada hadhil ahliyah. Pokoknya selama hidup tidak ada hal yang bisa menghilangkan kepada ahliyatul wujub itu. Wa ma ahliyatul ada, adapun ahliyatul ada faqad qaddana maka sungguh telah kami kemukakan anna bahwasanya ahliyatul ada itu la tasbutu tidak dimiliki lil insan bagi manusia. Bahwa adapun insan itu janinun adalah masih janin qabla ayyulada sebelum dilahirkan, tak punya ahliyatul ada dia, tapi punya ahliyatul wujub. Wala huwa dan tidak huwa adapun insan itu tiflun adalah anak lam yablugh yang tidak sampai siapa tifl ini asabi atau kepada usia 7 tahun. Wa ana sesungguhnya insan min sini tamyiz sejak usia tamyiz ai artinya ba'da sabi'ah setelah usia 7 tahun ila sinil bulugh sampai usia balik. Ai artinya khamsata asyara sanatan artinya 15 tahun. Tasbutu dimiliki lahu bagi insan itu ahliyatu ada'in naqiso apa ahliyatu ada'in naqiso. Walihada oleh karena itu tasihus sab'du tasarrufati apa sebagian tasarrufnya. Wala sudah tidak apa ba'duha sebagian tasarrufat. Tadi di depan itu contohnya. Ala idnil waliyyi. Entar dulu. Wa yutawaqqafu dan ditangguhkan ba'du apa sebagian lain ala idnil wali atas idenya wali au ijazatihi atau pembolehan wali, ijazah pembolehan daripada wali. Wa dan sesungguhnya min sini bulugi dari sejak baliknya insan balik al-huluma kepada usia balik. Sampainya insan buluk di mana ini sampai ya? Sampainya insan al-huluma kepada usia balik. Tasbutu tetap lahu bagi insan itu ahliyatu ada'in kamilatun apa ahliyatu ada'in kamilah. Ghairu anna hadhil ahliyata namun sesungguhnya ahliyah ini yaitu ahliyatu ada'in kamilah qad itu kadang-kadang datanglah kepada hadhil ahliyah awaridu apa hal-hal yang datang atau kendala-kendala. Awarid itu apa kendala-kendala? Minha sebagian daripada awarid itu ma adapun sesuatu yang adapun ma ini aridun samawiyun adalah kendala alami. La kasba tidak ada usaha lil insan bagi manusia fi di dalam aridun samawiyun walah tidak ada ikhtiar. Kaljunun seperti gila, tidak ada orang yang berusaha gila ya kan ya. Itu aridun samawiyun itu. Jadi kendala yang bersifat samawi. Wal atahi dan atah apa atah itu? Tadi itu maktuh kurang akalnya. Wal nisyan dan lupa. Lupa itu aridun samawiyun. Wa min ada sebagian daripada awarid itu ma adapun sesuatu yang adapun ma ini aridun kasbiyun adalah kendala yang bersifat usaha. Ya kok yang terjadi apa arid ini kendala ini bekas bil insan dengan usahanya manusia wahyari dan kehendaknya insan. Kasus seperti mabuk itu atas usahanya. Wasafahi dan bodoh karena tak belajar. Wadain dan berhutang. Hutang itu sebagai kendala. Awarid. Kalau sampai punya duit wajib zakat kan kalau sudah sampai nisab. Tapi kalau punya hutang, hutang itu sebagai arid gitu, kendala. Tapi kendala yang bersifat kasbi. Wa hadhil awad itu adapun kendala-kendala ini allati yang tadi itu datang apa hadhil awarid li ahliyatil ada terhadap ahliyatil ada minha sebagian daripada awarid itu ma adapun sesuatu yaitu yang datang apa malil insan kepada manusia wa yuzilu lalu menghilangkan apa kendala ini ma ini ahliyatahu kepada keahlian insan lil ada terhadap ada itu makna aslinya kan melaksanakan kewajiban. Kal junun seperti junun, wan naumi dan tidur, wal ikma'i dan ayan, ajan. Wal majnunu wan naimu adapun orang gila, wan naimu dan orang yang tidur, wal mugma' ala dan orang yang ayan. Laisa tidak ada liwahidin bagi seorang minhum dari mereka ahliyatu adain aslan apa keahlian ada sama sekali. Jadi
Jadi junun itu menghilangkan ahlatul ada dari orang itu. Wala tatarattabu dan tidak terkait tak terkait ala tasarrufatihi atas tasarrufnya majnun dan seterusnya. Asaruha apa asarnya tasarruf? Asar itu yang bersifat syar'i. Wa ma wajib tidak wajib. Wa ma wajib dan adapun sesuatu ya. Wa ma adapun sesuatu wajib yang wajib apa ma al majnun atas orang gila bimuqtada ahliyatihi lil wujub dengan kehendak ahliyahnya majnun lil wujub terhadap wujub min wajibatin maliyatin dari kewajiban-kewajiban maliyah yu'attiha anhu waliyuhu membayarha kepada mawajaba itu atau kepada wajibat maliyat ini anhu atas nama majnun. Siapa yang membayar? Waliyuhu, walinya majnun. Wa wajib dan adapun hal wajib yang wajib apa ma'alat naim atas orang yang tidur wal hukmu alaih bimuqtada ahliyatihima dengan kehendak ahliyahnya dia berdua lil wujub kepada wujub min wajibatin badanatin dari kewajiban-kewajiban yang bersifat fisik aw malitin atau bersifat harta yu'addiha membayarha kepada wajibat kullu minhuma masing-masing minhuma siapa masing-masing minhuma dari siapa ini naim dan mukma alaih ba'da iqdatihi setelah bangunnya ini bagaimana tidur bangunnya naim au ifaqati atau sembuhnya mukma alaih Umin hadan sebagian daripada awarid sebagian daripada kendala-kendala itu ada pun sesuatu itu yang datang apa malil insan kepada manusia Fayang kusul lalu mengurangi apa ma itu ahliyatahu kepada ahliyahnya insan lil ada kepada ada wala yuziluhu dan wala yuziluha dan tidak menghilangkan apa ma itu ha kepada ahliyatul ada hanya mengurangi tak menghilangkan seperti contoh di atas. Contohnya seperti apa? Kal atahi seperti atah kurang akal. Oleh karena itu sohatsa ba'du tasarrufatihi apa dulu. Ba'du tasarrufatil ma'tuh apa sebagian tasarrufnya ma'tuh. Duna dia tidak sebagian yang lain. Kasobil mumayyiz sama dengan sobi mumayyiz. Pemin hadan sebagian daripada awarid. Ma adapun sesuatu yaitu lil insan yang datang apa amanya kepada manusia, falu yu'atsiru lalu tidak memberikan dampak, tak memberikan pengaruh apa amma ini fi ahliyati di dalam ahliyatul insan. La bi izalatiha tidak dengan menghilangkan ahliyah, wala binasiran dan juga tidak dengan mengurangi ahliyah. Walakin akan tetapi yughayyiru mengubah apa amma itu ba'du ahkami kepada sebagian hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya apa ini? Hukum-hukumnya insan. Li'tibaratin karena pertimbangan-pertimbangan wa masolihah dan kemaslahatan qadar yang menghendaki apa i'tibarat dan masolih ini menghendaki bihadat taghayyuri dengan perubahan itu la li faqdi ahliyatin tidak karena tidak memiliki ahliyah au naksiha atau kurangnya ahliyah. Contoh kasafai seperti safa apa safa ini bodoh wal ghaflati dan lupa wadain dan hutang fakulun maka adapun masing-masing menasabi dari orang yang bodoh wadil ghaflati dan orang yang lupa baligin akilin yang dulu fakulun minasafa wadil ghaflah baligun akilun adalah orang yang balik akilun lagi berakal lahu ialah bagi kullun minasyafih wadil ghaflah itu karena dia balik yang berakal ahliyatu adain kamilah adapun ahliyatu adain kamilah walakin akan tetapi muhafadatan ala malikul minhuma muhafadatan karena menjaga ini maf'ul ajli didahulukan akan tetapi muhafadatan karena menjaga ala malikul minhuma atas harta masing-masing minhuma dari keduanya siapa ini Syafi dan Ghaflah menjaga minat doya dari terbuang-buang atau dari kesia-siaan waman adan karena mencegah min ayakuna dari ada kullu minhuma siapa masing-masing dari keduanya Syafi dan Ghaflah alatan mencegah mencegah ayakuna kullu minhuma alatan sebagai beban ialah sebagai beban alatan sebagai beban ala ghairi atas orang lain hujiro maka dihajar diampu dicegah dihajar alaihi ma siapa Syafi dan Ghaflah fi tasarrufati di dalam tasarrufat al-maliyah
Fala tasihu maka tidak sah muawadatun maliyatun apa akad muawadah maliyah. Mahma minhuma dari kedua-duanya. Wala tabarru'atun maliyatun dan juga tidak sah apa tabarru'atun maliyah, yakni tindakan-tindakan yang bersifat finansial. Lali faqdi ahliyatihima bukan karena tidak adanya ahliyahnya syafi dan dil ghaflah au naksiha atau kurangnya ahliyah. Walakin akan tetapi muhafadatan karena menjaga ala malihima atas hartanya. Wakadzalika demikian juga al-madinu adapun madin debitur orang yang punya hutang. Balighun akilun adalah orang yang balik dan akal dan berakal. Lahu ialah bagi madin ahliyatu adain kamilah. Walakin akan tetapi muhafadatan ala hukuki dainihi karena menjaga kepada hak-hak dainnya, kreditornya, hujira maka dihajar alaihi siapa madin, dihajar ayat tasarrufa untuk melakukan tindakan dimali di dalam hartanya bima dengan sesuatu yudirru yang membahayakan apa emak ini, membahayakan bihukukid dainin dengan haknya orang-orang yang memberikan hutang. Kata tabarru'at seperti tabarru'at, yakni melakukan derma-derma. Fa ahliyatul ada maka adapun ahliyatul ada, asaswa adapun asasnya ahliyatul ada itu at-tamyiz bil akli adalah membedakan dengan akal. Wa amaratul akli diulang lagi ini. Wa amaratul akli adapun tanda-tanda akal, al-bulughu adapun al-bulughu adalah balik. Faman balagu adapun orang balagu yang balik siapa aman akilan dalam keadaan berakal, fa ahliyatuhu maka adapun ahliyatul man itu ya lil ada kepada ada kamilatun adalah sempurna. Wa idatur apabila mana datang alih atas balik itu toriun apa hal yang baru datang, dahab yang menghilangkan apa tori ini biaklihi kepada akalnya, kal junun seperti junun, au at'afahu atau melemahkan apa tori itu hu kepada aklihi, kal ata seperti ata, yakni kurang akal, au hala atau menghalangi duna fahmihi atau menghalangi apa tori itu duna fahmihi di hadapan pemahamannya man kan naumi seperti tidur wal igma itu dia balighun akilun ya, orang tidur itu kan balik dan berakal, cuman ada sesuatu yang menghalangi pemahaman dia. Fahadat tori'u maka adapun tori ini aridun lahu. Fahadat tori maka adapun tori ini aridun adalah kendala lahu bagi insan taksir lahu taksirun ialah bagi aridin taksirun adapun taksir pengaruh fi ahliyatil ada di dalam ahliyatil ada bisa latihan dengan menghilangkan ahliyah au binaksiha atau dengan mengurangi ahliyah. Ditambah satu lagi tentunya. Di bawah ini ya. Wa idatul abila mana datang alal insani apa kepada manusia toriun apa hal yang baru datang, maksudnya kendala ini ya. Lam yadhab yang tidak menghilangkan apa dhahaballahu binurihim. Lam yadhab yang tidak menghilangkan apa tori ini biaklihi kepada akalnya insan, walam yud'ifhu atau walam yud'ifhu sama boleh. Walam yud'ifhu dan tidak melemahkan apa tori itu kepada aklihi, walam yahul dan tidak menghalangi apa tori duna fahmi di hadapan pemahamannya insan. Fahadat tori maka adapun tori ini kendala ini la taksira tidak ada dampak lahu bagi insan fi ahliyatil ada di dalam ahliyatil ada la bi izalatin tidak dengan menghilangkan wala bilasin tidak dengan mengurangi wa in kana walaupun ada yak tadi karena walaupun ada apa tori tadi itu yak tadi menghendaki apa tori bitagoyuri ba'dil ahkam dengan merubah sebagian hukum-hukum lima soleh karena kemaslahatan iktadot yang menghendaki apa masoleh hadat tagoyuro kepada perubahan itu kasabai seperti siapa orang yang bodoh wal ghaflah dan lupa wadain dan hutang. Oleh karena itu layaro tidak berpendapat al-Imam Abu Hanifah al-hajra kepada hajar biwahidin dengan salah satu min hadis salah satu tiga itu. Abu Hanifah orang Syafi'i orang ghaflah tidak boleh dihajar itu, atau orang yang punya hutang tak boleh dihajar karena dia balighun akilun. Liano karena sesungguhnya la taksir tidak ada dampak liwahidin kepada salah satu minha dari salasa
fi ahliyatil insan di dalam keahlian manusia. Wa yaradan berpendapat siapa Abu Hanifah anal masalah bahwasanya kemaslahatan alati yang tataratabu terkait apa masalah alal hajri biha atas menghajar, atas mencegah, mengampu biha dengan salasa itu la tuwazunu tidak bisa diimbangi apa masalah bidorori dengan doror allati yang yalhaqu al insan yang menimpa apa doror kepada manusia minal hajri dari hajar ala atas insan wa tibarihi dan menilai insan itu goro ahlin kepada tidak ahli. Itu Abu Hanifah. Memang kalau orang punya hutang, untuk menjaga hak orang yang memberikan hutang itu dihajar. Siapa? Ya. Dari mana tadi itu? Iya tadi itu. Jadi kalau menurut Abu Hanifah hajar itu tidak boleh dilakukan kepada 3 orang itu karena kemaslahatan yang diperoleh dari hajar itu katanya tidak sebanding dengan doror yang ditimbulkan ketika orang dihajar. Sama punya hutang misalnya. Itu kalau Syafi'i kan dihajar ya. Tapi menurut Abu Hanifah tidak boleh itu. Al-qismus salis fil qawaidil usuliyati al-lughawiyati wallahu a'lam. Ini besok ditambah ya. Habis asar. Iya betul. Oke, biar cepat hatam. Ya di sini. Besok habis asar, mudah-mudahan kita semuanya bisa ya. Semuanya bisa. Jadi habis asar kita besok mulai. Kalau bagus kalau sholat di sini tidak apa-apa. Habis asar langsung mulai. Nanti kira-kira 1,5 jam atau 2 jam sampai kira-kira 4:30 lah. Malam kita mulai lagi.